محمدا رسول الله. Sholat sangat penting, dan bagi yang meninggalkan sholat hukumannya besar di dunia dan di akhirat. Di dunia hukumannya besar kalau meninggalkan sholat karena meyakini sholat tidak wajib, dia murtad ya. Kalau meninggalkan sholat karena malas-malasan, jumhur ulama mengatakan bahasanya dia melakukan dosa gede dan disuruh tobat, kalau tidak mau dipenggal lehernya karena memang dosa gede, khianatnya. Tapi yang harus difahami, wahai bapak yang soleh yang bertanya, tapi sholat itu juga digampangkan. Kami himbau kepada para asatidz, jangan nakut-nakuti orang dengan sholat itu. Kalau ada orang tidak bisa sholat itu yang salah ustadznya, bukan muridnya. Kalau ada orang tidak bisa sholat, yang salah ustadznya bukan muridnya. Sholat itu gampang, nggak bisa berdiri boleh duduk, nggak bisa duduk boleh baring, nggak bisa membaca surat Al-Fatihah karena belum bisa membaca surat sebisanya. Yang batal, yang nggak benar, Anda sudah benar bacaannya, baca Fatihah disalah-salahin, dosa, masuk neraka itu. Tapi kalau orang pada dasarnya Fatihahnya belum, lo gimana ya? Wah kamu dasar, ini adalah ustadz ngerusak ini. Orang bisanya begitu. Ada orang tuh ngerubah hak jadi kaf kan, biasanya alham jadi misalnya. Itu kadang-kadang untuk lesan baru belajar ngaji susah dirubah. Sin sama sod gak bisa bedain karena kita taunya hanya S di Indonesia, S saja. Jadi gak gampang, jangan jadikan orang semua harus fasih kayak siapa begitu, enggak. Jadi tolong jangan ditakut-takuti deh orang sholat nih, beliau aja sampai ketakutan sholatnya ini, yang ngajari bagaimana ini, gitu loh. Jadi semua dari kita wajib belajar Fatihah dengan benar, wajib belajar Fatihah dengan benar. Cuman untuk sholat ya semampunya dulu dong. Kalau hari ini banyak, misalnya ada orang baru masuk Islam, anggap saja baru tobat setelah pensiun, jarang sholat misalnya, baru seminggu belajar Bismillah, Bismillah diulang-ulang, Bismillahirrahmanirrahim. Yang lain gimana? Sah, karena dia memang nggak hafal Al-Fatihah. Kemudian baca surat Al-Fatihah ya semampunya, tingkat kefasihan ya semampunya. Seperti itu. Jadi jangan dianggap orang sama bacaan seperti imam yang ada di At-Taqwa sini. Nggak bisa begitu dong. Ini adalah sudah kesalahan kita dalam memahami orang melakukan sholat ini. Jadi kalau ada orang tidak bisa sholat, yang salah adalah gurunya. Dan yang wajib dibacakan cuma 5. Takbiratul ihram, surat Fatihah, tasyahud akhir, sholat kepada Nabi, assalamualaikum. Itu yang wajib dibaca. Selainnya nggak wajib dibacakan. Jadi nggak bisa sholat itu aneh, gampang sih. Fatihah pun bagi yang nggak bisa boleh diganti yang lainnya kok. Hafalnya apa sih? Nggak hafal, ganti zikir. Kalau memang nggak hafal. Tapi Anda kan sudah hafal, ganti zikir ya nggak sah dong. Bagi yang nggak hafal. Nah, kemudian karena kaidahnya semacam ini, kalau Anda pergi ke sebuah masjid, kemudian orang bacaannya nggak benar, memang bisanya begitu, mau gimana lagi? Suruh seperti Syekh Muammar. Ya nggak ketemu deh nanti. Ya biarkan begitu, memang dia yang bisa begitu kok. Jadi jangan langsung, wah ada saudara ini katanya nggak sah. Enggak, yang nggak sah itu adalah sudah benar dia punya bacaan, main-main disalah-salahin, itu yang dosa dan tidak sah sholatnya. Cuman kalau orang bacaannya memang begitu modelnya, bisanya begitu, ya sah dong dia. Anda jadi imam pun juga sah, Anda jadi makmum juga sah. Lagi-lagi nanti dalam madhab Imam Syafi'i ada 2. Kalau kamu baca Fatihahnya fasih, kamu bermakmum dengan orang bacaannya yang enggak fasih, ummi, enggak fasih, maka sholatmu tidak sah. Itu kan pendapat yang pertama, pendapat Syafi'i yang dikukuhkan. Kalau pakai pendapat ini kasihan nanti. Pendapat yang kedua deh, yang penting imam itu menurut dia adalah sah dan dia tidak main-main, biarpun bacaannya masih kurang-kurang, memang tidak main-main, kita boleh ngikut di belakangnya. Anda bisa berjamaah di mana saja. Anda di Jakarta di gang-gang pelosok-pelosok sah. Kok bacaannya begitu? Memang dia hebat banget, dia orang pasar, orang kerja, mau jadi imam. Sebelahnya aja ustadz gak pernah ke masjid. Lumayan dia lebih bagus daripada ustadz yang bacanya bagus, gak pernah ngaji itu, gak pernah ke masjid. Itu jauh lebih bagus. Jadi Anda jangan terlalu menilai begitu, nanti Anda gak sholat. Jadi kurang-kurang, pokoknya yang gak boleh adalah Anda ikut orang yang baca Fatihahnya main, seperti itu. Baca cepet, apa itu Fatihah begitu?
Tapi kalau masih bismillah, masih kedengar bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin, masih baca enggak jelas. Kalau cepat masih bisa kedeteksi ketangkep, itu sah. Seperti itu ya. Jadi jangan sampai wah ini bandingin semua di at-taqwa sama istiqlal sama wah ini nanti ada bacaannya nih. Jadi ingat, kalau memang dia bisanya begitu, sudah sah dia. Pendapat kedua dalam mazhab Syafi'i, kita bisa mengikutinya. Kemudian tadi menyinggung masalah khusyuk. Khusyuk itu nggak bisa dibuat-buat. Tugas kita berusaha untuk khusyuk. Kelihatannya begini, Allahu Akbar. Untung berapa tadi sore? Itu gaya namanya. Maka itu tugas Anda khusyuk. Apa makna khusyuk yang harus Anda fahami? Fahami apa yang Anda baca. Bukan Allahu Akbar ingat surga, yang dibahas neraka ingat surga, ingat kan? Jadi khusyuk itu begitu. Cuman khusyuknya zahir bisa dibuat-buat. Allahu Akbar. Tapi khusyuk batin, ada khusyuk fikir, adalah kita ngikuti bacaan kita kabira walhamdulillah katsira. Kalaupun kita belum tahu maknanya, paling tidak kita ngikuti bacaan kita biar tidak kemana-mana. Kemudian tiba-tiba Allah beri kekhusyuan. Kalau masalah tidak khusyuk, Anda punya masalah sama dengan saya. Kadang-kadang saya juga tidak khusyuk. Setan itu macam-macam. Setannya ustadz itu adalah ngajari ceramah waktu kita sholat. Wah, Buya, ini masyarakat ini problemnya begini. Jangan lupa nanti, ini setan ngomong. Kurang ajar setan itu. Hah? Kalau saya seorang pujangga itu ngajari puisi itu waktu saya sholat. Lagi buat puisi, hati-hati setan pinter. Makanya tepis itu semuanya. Jadi urusan khusyuk ini, wahbi pemberian dari Allah, kita hanya mengusahakannya. Ya, kalau ada orang harus khusyuk, kalau khusyuk nggak sah. Wah, hebat banget Ustadz, siapa ini? Harus khusyuk, yang khusyuk nggak sah. Khusyuk nggak bisa dibuat-buat. Tugas kita adalah berusaha untuk khusyuk. Kadang orang yang sama saja diberi, subuh tadi khusyuk banget saya, zuhur berantakan, asar alhamdulillah setengah-setengah, maghrib mulai tenang, isya alhamdulillah. Kadang begitu kita. Jadi nggak perlu sok khusyuk, tapi kita wajib berusaha khusyuk, mencari sebab-sebab kekhusyuan. Baik, untuk menilai orang, jangan gampang menilai orang, wah saya nggak bisa sholat. Termasuk mungkin karena ini penyakit, karena dia hafal Quran, nggak pernah mau jadi makmum. Kenapa? Bacanya nggak benar semuanya. Kasihan benar, yang lain dapat pahala banyak, dia dapat satu tok dan dapat sombong tambahnya, karena dia merasa punya hafalan Quran. Ini ada loh ya, hati-hati. Gara-gara hafalan Quran, bacanya paling bagus, nganggap orang salah. Kenapa? Dia kurang ngaji fikih. Hanya ngaji ngafalan Quran, terlambat dia ngafal Qurannya dia. Sehingga dia nggak mau sholat sama orang. Dia itu menemukan orang, nggak mau jamaah sama orang. Kenapa? Bacaannya salah semua. Ajib. Salah bagaimana? Nggak, fase kurang panjang, kurang ini, kurang. Mana ada pendidikan kayak begitu? Akhirnya dia sholatnya sendiri terus. Yang lebih dapat pahala banyak, dia nggak dapat pahala karena kebodohannya. Ayo, jadi tolong jangan. Ini agar biar lega, kami berikan semuanya. Tolong jangan diseksa ibu-ibu yang mohon maaf. Sekarang ada ibu-ibu, gerakan ibu-ibu yang alhamdulillah, bapak-bapak yang sudah mohon maaf dekat kuburnya tapi diberi tobat kan. Banyak kan pensiun baru sadar. Sampai ada ibu, ya saya sudah 65 tahun baru ikra. Alhamdulillah, bagus deh. Dan Anda ngaji, saya mau belajar sholat. Seperti Anda tanyakan, ada ibu-ibu sudah sepuh belajar sholat, istimewa. Lah kalau orang ibu-ibu belajar Quran umur 65 tahun, Anda suruh fasih, ya pingsan nanti, buru mati duluan nanti. Sebisanya ibu, sebisanya. Panjang tidak ketemu, sebisanya dulu pelan-pelan. Yang penting belajar terus, tidak ada hentinya. Tolonglah wahai para ustadz, khususnya ustadz Al-Quran itu. Kalau Anda mengajari orang, ya apalagi dihubung-hubungkan ustadz fikih juga ini. Ya harus agak sedikit luas dong fikihnya. Jangan diseksa orang-orang, akhirnya dianggap tidak sah. Kalau berkaca enggak sah, akhirnya dia setiap sholat karena tahu bacaannya enggak benar, dia gelisah terus, ya Allah, sholatku enggak sah, bisa stres, depresi nanti. Enggak sholat sah sekalian, wong bacaan Quran saya belum benar, wong saya bilang ro aja enggak ketemu-temu, hak aja enggak bisa, kan salah terus. Setiap channel hak, salah, enggak sah nanti sholatnya. Aduh, Allah barak. Waktu sholat enggak sholat sah lagi, enggak sah lagi. Ini gara-gara Ustaz Tajwid yang enggak ngerti tentang kadarnya orang. Orang berbeda-beda, jangan disamakan dengan Anda ya Ustaz. Bacaan Anda Ustaz istimewa. Anda kalau salah huruf ya dosa, dan tidak sah sholat Anda. Tapi beliau orang awam, enggak.
Boleh orang awam enggak, bahkan dalam urusan membaca suatu ketika ada orang pada zaman Nabi ya, ada seorang tuh ya tak kalau baca Al-Qur'an itu belepotan berat gitu. Apa Nabi yang sangat pengasih itu, Nabi menghibur. Dia yang baca Qur'annya berat itu dapat 2 pahala ternyata. Oh gitu ya. Pahala membaca Al-Qur'an utuh, pahala capeknya dia untuk membaca. Kalau orang pintar baca Al-Qur'an kan kayak air. Ini yang orang baru belajar itu, yang pensiunan itu, susahnya setengah mati, keringetan itu. Pahalanya gede, pahala capek sama pahala baca Al-Quran. Itu yang perlu kita hadirkan. Jangan, ibu jangan salah baca Quran. Astagfirullahaladzim, ini kalamullah, baca salah, bikin kuping sakit. Ini Ustadz kok nyeksa ini. Alhamdulillah, tolonglah. Ini perlulah. Ada wawasan dari orang yang ngajar itu harus tahu kadar orang, kemampuan seseorang. Walaupun lidah Jawa selain dengan lidah Sunda, lidah Jepang, lidah Arab. Itu beda kadang kalimatnya, huruf-huruf tuh beda. Jadi perlu penyesuaian. Nah, semua. Semoga Allah mudahkan kita. Ya insya Allah semakin khusyuk, jangan khawatir. Anda sudah semangat sholat di mana saja, ketemu imam apa saja, bismillah lah, sholat di belakangnya, sah dan dapat pahala 27 sempurna utuh insyaallah. Allah alam bisawab. Teruslah berbuat baik sampai kebaikan itu menjadi kebiasaan.